karena ini adalah cerita janda anak satu yang pacaran sama Massimo. Let's read people stories. Mari kita langsung saya bacakan cerita lucu ini. Ini beneran lucu, lu harus simak baik-baik ceritanya. Hai kak, aku mau cerita juga dong pengalaman lucu aku. Jadi dulu pas awal-awal film 365 Days keluar, aku bener-bener suka banget sama Sasimo itu. Massimo jir, Sasimo masa ada sini mau. Pokoknya aku bener-bener pengen punya laki kayak dia deh, yang ada bewok-bewoknya, tinggi, hidung mancung. Cuma kan aku janda ya kak, anak satu. Dan aku tinggal di kampung, daerah Pip. Akhirnya aku coba deh kejar mimpiku itu, mulai dari download aplikasi yang emang targetnya itu orang luar. Aku set di Pakistan, Brazil, gitu-gitu deh kak. Ternyata ada yang nyangkut. Nah jujur, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris kak sebenarnya. Jadi aku kalau misalnya ngobrol pasti pakai Google Translate. Tapi orang ini tuh yang nyangkut sama aku selalu ngeladenin aku mulu. Dia juga ngerti sama Inggris Google Translateku itu. Mungkin karena kita sama-sama masih belajar bahasa Inggris kali ya. Karena dia kalau misalnya dari aplikasi sih bilangnya dari Pakistan. Jadi kita kalau ngobrol tuh sama-sama kayak pakai bahasa Inggris yang Google Translate gitu loh kak. Kalau dari foto sih dia cakep banget kak. Bener-bener mirip Sasimo deh. Bewokan, mancung, kulitnya eksotis. Terus juga kita suka teleponan gitu. Suaranya beneran mirip Massimo banget kak. Asli kayak ngebas banget, agak serak-serak gitu anjay. I see red, red, oh red, gun to your head. Aku bawa enjoy aja hubungan kita dan gak kerasa udah jalan 3 bulan nih kak ngobrol sama dia. Aku penasaran dong karena selama ini 3 bulan kita gak pernah video call sama sekali. Jadi aku inisiatif lah ajak dia video call. Tapi entah kenapa dia selalu nolak kak. Janggal banget. Entah aku pikir apa dia malu atau emang orang luar tuh gitu gak suka VC-VC-an. Soalnya dia nih sering banget bilang kebiasaan orang luar tuh ya gitu. Emang gak mau video callan, paling chat aja, call aja. Kayak aku bilang tadi kak, walaupun kita ngechatnya itu kayak pakai Google Translate, tapi tuh kita nyambung banget dan seru banget. Tapi emang dia ini balesnya tuh lama kak. Terus telepon juga paling lama tuh 30 menit. Ya mungkin karena perbedaan waktu kali ya. Jadi aku gak gitu ambil pusing. Terus dia juga kayak suka singgung-singgung hal yang serius gitu loh kak. Dia bahkan tuh bilang mau ketemu orang tua aku juga. Aku pun juga udah jujur kalau misalnya aku tuh janda anak satu. Dan dia bilang gak apa-apa. Gimana aku gak melting kak? Maksudnya dengan perawakan ganteng, terus abis itu hidung mancung dan seperti bule itu. Sedangkan aku yang janda anak satu, kapan lagi bisa dapet suami dengan spek seperti itu, kata dia. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh dia kayak mulai menjauh gitu loh kak. Chatan jadi makin lama dengan alasan aku kerja. Tapi dia mengiyakan video call. Soalnya aku mohon-mohon terus buat video call sama dia. Dan akhirnya setelah aku tagih-tagih terus, akhirnya dia iyain. Dia liatin isi kamarnya, modelan kayak di apart gitu. Aku minta untuk show luar ya, karena aku mau lihat kan daerah sana tuh gimana di Pakistan. Dia nggak mau. Bahkan dia cuma nunjukin jawline dia sama badannya aja. Tapi BTW gimana cara kalian telepon ya kalau misalnya kalian nggak bisa ngobrol Inggris ya dua-duanya ya? Kan selama ini pakai Google Translate jir. Kalau misalnya ngobrol masa pakai Google Translate juga? Delay dong, speech delay dong maksudnya. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Jadi dia kayak cuma pakai celana gitu aja, telanjang dada. Katanya habis olahraga. Tapi emang jujur badannya bagus banget, kata dia. Terus kak, mau tahu gongnya apa kak? Jadi pas kita lagi VC, aku lihat di meja ada foto yang dia pajang. Aku minta dia tunjukin fotonya, karena jujur orang yang ada di foto itu kelihatan familiar. Aku tanya, itu siapa? Dia bilang itu mamanya. Mamanya. Aku tanya dong kak, loh mamamu bukan orang Pakistan? Soalnya itu fotonya tuh foto-foto orang Asia, orang kita gitu loh kak, kayak orang Indo kak. Dia bilang, iya bukan, aku blasteran. Lu mau tahu apa nggak kak? Itu foto yang dia tunjukin kak, itu sepupunya emak gua. Jadi selama ini orang yang ngobrol sama gua, yang chatan sama gua, itu masih saudara jauh gua kak. Dan setahu gua, tante gua itu nikah sama orang Indo juga. Jadi gue ketipu sama saudara gue sendirian. Di situ dia refleks matiin video callnya. Terus langsung aku spam chat dia pakai bahasa Indo. Jadi selama ini kamu anaknya tante Pip. Itu foto yang kamu pakai itu foto siapa? Kamu emang yang kenalin aku? Terus tahu apa kak? Aku di blok sama dia.
Konteksnya ya kak, aku tuh sama dia tuh emang gak pernah ketemu dan gak pernah ngobrol juga. Soalnya tuh emang ini tuh emang saudara lumayan jauh banget gitu loh kak. Jadi tuh kayak hampir gak ada komunikasi sama dia. Tapi gak expect aja kak aku ditipu begitu sama saudara sendiri. Setelah dia blok ya udah aku gak kontekan sama dia sama sekali. Gak gamon juga, lebih ke kesel dan gedek aja karena ditipu selama ini. Udah segitu aja kak cerita anehku. Thank you ya kak kalau misalnya dibacain. Iya, sama-sama. Ini kayak dompel, lucu banget so. Thank you so much kak for sharing your story. Teruntuk para ojol, kalau misalnya kalian tidak tahu jalan dan kalian tidak bisa membaca map, at least kalian tanya penumpang. Karena jujur tadi gue merasa seperti gue mau diculik. Tapi kayaknya emang hari ini driver ojol gue nyawit juga sih anjing. Kayak dari awal udah gak bener gitu loh. Dari pertama ya dia menjemput gue tuh sudah menunggu. Ini gue reka adegan ya. Gue udah berdiri di sini, gue udah nunggu. Nah Gojeknya di sana. Dari sana gue lihat dong, gue liatin dia, gue stay di tempat gue dong. Dia mau tahu, dia nggak nyamperin gue kesini. Dia di sana jauh banget, jauh. Gue ngeliatin dia berhenti di situ, dia ngeliatin gue. Terus habis itu entah gimana dia nggak mau maju, dia kayak rusak, gue nggak tahu. Ya udah intinya gue nyamperin dia kan ke sana kan, gue berjalan tuh ke arah dia. Terus mau tahu apa? Gasak. Itu ternyata dia lagi membersihkan helm yang akan gue pakai karena helmnya dia jadikan tempat sampah. Itu semua sampah tisu, sampah kopi, bubuk kopi itu semua ada di helm yang akan gue pakai. Karena gue nggak ada helm ya udah akhirnya gue pakai karena safety number one, betul. Terus pas di jalan tuh setengah perjalanan tuh masih oke aja ya. Tapi tiba-tiba pas setengah perjalanan terakhir tiba-tiba dia melalui rute yang ini bukan rute jalan rumah gue. Tapi abangnya diem aja. Terus akhirnya kayak mulai agak jauh kayak, bang kita mau lewat mana? Akhirnya gue berinisiatif nanya dong, karena gue mulai panik kan, ntar kalau misalnya gue diculik gimana? Terus akhirnya dia membuka map dia, karena dari tadi dia tidak memakai map. Aku pikir dia tahu jalan, ternyata aku disesatkan sama dia kan. Nah dia tuh masalahnya nggak ada tripod yang biasa kalau misalnya ojol itu kan dia pasang tripod kan di motornya kan supaya bisa mapnya tuh standby terus. Dia tuh nggak pakai itu, jadi dia mengingat mapnya terus dia taruh lagi di dalam dashboard motor. Dan walaupun sudah nyasar begitu, dia tetap tidak mau bertanya sama gue. At least kan bisa ya, kak tolong arahin ya, map saya error. Kak tolong arahin ya, saya nggak bisa pegang map. Itu kan kayak oke, kita langsung kayak oke, aman bang, nanti kita arahin. Masalahnya dia tidak mau ngomong sama gue sama sekali. Gue jadi kayak gue kayak kalau misalnya lo nggak ngomong, gue juga nggak mau ngomong. Itu toxic banget ya, kayak silent treatment anjing. Ya tapi intinya gitu, intinya gue juga tidak berinisiatif untuk mengarahkan jalan karena gue berpikir kayak I trust in you bang, lu pasti bisa bang. Tapi turns out dia tidak. Ujung-ujungnya gue bang udah saya arahin aja ya bang. Ya udah akhirnya gue arahin melalui jalan alternatif karena dia sudah melewati jalanan yang biasa dilewati orang kan. Gue arahin, terus tiba-tiba dia berhenti di pinggir jalan. Terus habis itu, bang ngapain? Gue tanyakan. Terus dia bilang, udah sampai kan? Sampai biji mata lo, gue tanya udah sampai. Belum sampai, itu masih jauh dari rumah gue, kata gue. Astagfirullah, tapi di situ kan gue sabar karena itu sudah malam dan gue takut. Jadi kayak belum bang, masih jauh, gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya kita melanjutkan perjalanan kita. Lalu pas lagi berjalan tiba-tiba motornya melambat. Aku pikir ini kan dia megang HP kan. Aku pikir dia melihat map lagi. Padahal kan di situ udah gue arahin, gue udah bilang bang udah ikutin jalan aja, ini tinggal lurus. Gue pikir dia membuka HP untuk melihat map, untuk make sure mapnya. Dia main HP, dia memperlambat laju motor untuk main HP. Kata gue, ya Allah bang. Gue udah kayak, aduh Tuhan tolong hamba. Gue udah kayak, gue sudah diam saja karena aku tidak berani marah-marah. Daripada aku harus lompat dari motor, lebih baik aku diam dan aku mempercayakan semua ke Tuhan agar abangnya mengantarkan aku ke rumah dengan selamat. Tapi puji Tuhannya aku sudah di kamar ini. Tandanya apa? Tandanya aku selamat teman-teman. Udah segitu aja ceritanya, walaupun gak penting tapi at least aku yapping hari ini. Bye.